Yo, kembali ke channel gua. Ya, kali ini gua akan bahas mengenai sequel dari Batman 89, yaitu adalah Batman Returns. Ini dirilis di tahun 1992. Nah, jadi di film ini tuh menceritakan mengenai sequelnya Batman versinya Tim Burton. Oke, Michael Keaton, masih Michael Keaton nih. Jadi ini menurut gue, waduh, ini makin keren banget sumpah. Ini sequel Batman yang tidak hancur, short story-nya bagus. Terus unsur komikalnya masih ada lah di sini karena ini masih berhubungan, ini live action tapi versi komik. Nah, dan seperti itu menurut gua bagus banget sih. Semua gua sangat terhibur dengan Batman Returns ini karena villainnya udah keren, motivasinya keren, alasan dia bahas dan juga keren juga. Ini yang gua suka dari Tim Burton tuh, gak pernah mengecewakan gue sih dalam segi dia membuat film DC. The best. Karena itu gue akan bahas mengenai Batman tahun 92, yaitu adalah Batman Returns. Seperti apa review dari gue. Sebelum tonton video ini, yang belum tonton film ini, yang untuk kalian masih baru tahu ada Batman seperti ini, tonton dulu filmnya. Langsung setelah kalian udah selesai tonton filmnya, langsung balik ke video ini. Oke? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian udah tekan tombol subscribe, maka itu akan membuat gue menjadi penuh semangat untuk membuat video untuk kalian. Oke? Jadi tekan tombol subscribe. Tekan. Oke, thank you. Jadi kita akan bahas mengenai Batman Returns. Seperti apa kisahnya? Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke ya, kita akan bahas mengenai Batman Returns. Jujur, untuk Batman Returns sendiri, ini entah kenapa gue udah melihatnya, wah anjir, the best parah sih. Karena dari segi penataan, dari segi kamera, teknis sinematografinya, ini semua gak ada yang monoton. Dan ini semua angle-angle-nya berbicara. Sumpah, angle berbicara. Dan untuk villain sendiri adalah Oswald Cobblepot alias The Penguin ya. The Penguin ini yang bisa gue melihat sih adalah nih orang ya, kita diceritakan originnya bagaimana ya. Jadi di awal tuh kita diperlihatkan bahwa si Penguin ini adalah anak dari keluarga kaya sebenarnya. Jadi si keluarga besar Cobblepot ini adalah keluarga yang ternama di Gotham. Dan ketika si suami istri si Pasutri ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, mereka terkejut bahwa yang lahir ini bukanlah manusia, melainkan manusia berbentuk monster banget lah. Oh gila banget sih. Jadi kita diperlihatkan kedua orang tua ini, mereka tuh sangat menyesal dan mereka berencana untuk membuang anak semata wayang ini, yaitu adalah si Oswald Cobblepot sendiri. Dan dia tuh udah berwujud monster pak di sini. Dan setelah itu kan ada adegan ketika mereka membuang si anak yang mereka ini ke sungai dan masuk ke dalam selokan gitu loh. Dan itu adalah awal dari kisah Oswald Cobblepot. Dari segi tense-nya sih bagus. Oke, pembentukan villain itu bagus dari awal dia tuh lahir, terus dia membuat teror ke Gotham, itu menurut gue bagus banget sih. Dan untuk segi villain nih ya, oke, gue akan review dari villain dulu. Villainnya sendiri itu adalah The Penguin, itu adalah Oswald Cobblepot. Oke, Oswald Cobblepot yang gue melihat di situ adalah dia benar-benar penguin ya, benar-benar penguin, badannya gemuk, terus dia tuh wajahnya mengerikan, terus dia tuh ada hidung kayak paruhnya penguin gitu loh. Jadi menurut gue, wow anjir, the best banget. Pembentukan penguinnya udah bagus, fisiknya udah serem banget. Gue melihat Danny DeVito tuh, oh my god, the best. Mereka membuat versi penguin mereka sendiri. Sebenarnya kalau kalian udah lihat penguin versi komik lamanya, dia tuh bukan orang yang setengah monster gitu, bukan. Jadi perawakannya sama kayak gitu, cuman dia tuh bukan orang yang dibuang ke selokan gitu-gitu, enggak sebenarnya. Jadi Tim Burton ini gue harus puji, dia tuh sudah membuat versi penguinnya sendiri. Dia tuh dapat banget lah. Gue suka di sini villainnya udah motivasinya dapat. Terus aktornya Danny DeVito, udah aktornya bagus banget, skripnya bagus juga. Oh the best Tim Burton ya. Oke, untuk versi ceritanya. Oke, jadi ceritanya nih kalau kita udah sambungkan ke film yang pertama,
ternyata Bruce Wayne itu sudah putus sama Vicky Vale. Entah apa alasannya, mungkin karena si Vicky Vale itu merasa dia nggak kuat dengan pasangannya sebagai The Dark Knight, mungkin ya akhirnya mereka putus ya. Jadi di sini Bruce Wayne sudah nggak berpasangan lagi dengan Vicky Vale di situ ya. Oke, lanjut. Dan story-nya sendiri sih masih sama ya, masih tentang penyelidikan gini. Dan lagi-lagi Bruce Wayne-nya tidak diperlihatkan 90%. Jadi yang diperlihatkan di sini adalah villain-nya yang kebanyakan gitu. Jadi si Penguin ini kita melihat perkembangan dia dari awal sampai akhir, kita diperlihatkan detail banget Pak. Ini harus gua puji dari si Tim Burton ya, itu alasannya. Dan yang kedua, villain ini tambah lagi satu, yaitu adalah Selina Kyle alias si Catwoman ya. Si Catwoman yang dibangun sini tuh, wow my god, the best sih si Selina Kyle. Jadi Tim Burton nggak hanya mengarahkan si Penguin saja, melainkan dia membuat villain Catwoman menjadi ada artinya Pak. Kita diceritakan bahwa berawalnya Selina Kyle hanya seorang karyawati biasa, gajinya kecil atau gimana, dan dia hidup sendiri. Oke ya, itu menurut gua backstory-nya bagus Selina Kyle. Jadi itu menurut gua tuh menarik dengan karakter seperti ini. Dan ketika dia tuh akan dibunuh oleh bosnya sendiri dengan didorong dari ketinggian dan dia tepat mati di situ, itu kamera angle-nya kan shoot ke bawah tuh. Itu menurut gua ini angle-nya seakan-akan berbicara bahwa dia ini akan hidup kembali. Itu yang gue dapatkan sini. Angle-nya berbicara. Sumpah, angle berbicara, nggak hanya sekitar angle yang tap cut. Itu menurut gue sih kurang adanya angle yang berbicara. Ini juga bagus banget sih dari sini. Angle-nya udah mulai bagus. Lanjut. Dan Selina Kyle ketika dia sudah bangkit dari kematian karena kucing-kucingnya yang ada di situ tuh sudah membangunkan dia, akhirnya dia langsung membuat kostumnya sendiri. Dan entah kenapa ada di pikiran apa, dia ingin menjadi seorang vigilante. Dan Catwoman kostumnya pertama kali dia pakai, kostumnya ada momen ketika wow gitu loh. Wah, Catwoman-nya udah jadi nih. Jadi seperti itu, ada momentumnya yang bagus banget situ ya. Jadi itulah yang gue dapatkan dari Catwoman tuh ya. First impression gue sih bagus, ada unsur seksinya. Terus ketika itu nyerang bagaimana, terus cakarnya itu tuh kita diperlihatkan bahannya yang dia pakai itu apa sih. Nah jadi seperti itu. Makanya ini yang gue sampai suka dengan versi Catwoman di Batman Returns ini. Dan ketika itu si Selina Kyle itu pertama kali dia ketemu sama si Bruce Wayne, mereka ada saling jatuh cinta, terutama si Bruce Wayne. Karena kalau yang kita udah baca di komik ya, sama yang kita udah lihat di versi kartunnya, Bruce Wayne itu sangat tertarik dengan Selina Kyle karena menurut dia si Selina itu adalah seorang wanita yang sangat berbeda dengan wanita yang lainnya. Ya seperti itu. Makanya yang gue lihat di situ, ketertarikan Bruce Wayne dengan Selina Kyle ini sangat-sangat menarik. Dan ini Bruce Wayne-nya sangat-sangat bucin, Pak. Kita diperlihatkan Bruce Wayne yang sangat-sangat bucin, terus dia tuh ngincer juga Selina itu bagaimana gini. Tapi di sisi lain sebagai Batman, dia juga tertarik juga sama Catwoman karena bagi dia Catwoman itu bukan villain. Dia tuh hanya seorang vigilante, tapi dia tuh arahnya kemana dia bingung. Nah, dan seperti itu. Ini yang gua tangkap sih di film itu ya, dan seperti itu. Dan lagi-lagi fighting skill koreografinya Batman ini sangat pelan, sedangkan Catwoman cepet banget Pak. Sumpah kalau kalian udah lihat pergerakan mereka fighting antara Batman dan Catwoman, kalian bisa melihat situ Catwoman-nya cepet, sedangkan Batman itu pelan Pak. Pelan. Jadi dia tuh mukul pelan banget, tapi Catwoman saat lincah Catwoman-nya. Mungkin karena efek kostumnya sangat simple gitu, nggak ada armor tambahan atau gimana, makanya dia bebas bergerak gitu loh. Tapi kalau Batman kan mungkin karena dia tuh kalah sama jubahnya yang besar itu ya, makanya dia tuh pas battle bingung gitu loh, takut kesangkut atau gimana ya. Itu makanya yang gua tangkap sih di situ ya. Oke, lanjut. Terus ada adegan si Penguin ya. Penguin ketika dia tuh akan mencalonkan diri sebagai seorang wali kota hanya dengan cara dia menolong bayi yang akan jatuh ke selokan. Karena si Penguin ini dia tuh kan sudah menguasai semua selokan yang ada di Gotham kan. Karena dia udah membangun kerajaannya sendiri di bawah tanah. Ya seperti itu. Itulah Penguin. Makanya ketika dia sudah berhasil menolong dan dia sudah diangkat jadi seorang wali kota. Oke, itu wali kotanya wow my god. Karena di komik sendiri, kalau kalian udah tahu ya, The Penguin ini memang adalah seorang wali kota Gotham awal kemunculannya. Jadi ini akurat banget sama komik, dan dia dipakaikan sebuah pin atau gimana. Terus ada banyak tim-tim yang mendukung dia untuk menjadi seorang wali kota gimana. Ada tim parlementernya lah, ada tim kayak istilah politik tuh kayak tim-tim untuk membantu dia mempromosikan dia sebagai seorang wali kota. Dia butuh tim apa gini-gini, dia butuh koneksi apa gini-gini, semuanya disediakan karena warga kota Gotham merasa Penguin ini adalah sebagai seorang yang perlu untuk diapresiasikan. Jadi The Penguin ini ketika dia pertama kali untuk mencalonkan diri sebagai seorang wali kota, ini yang gue lihat sini adalah The Penguin-nya ini benar-benar dia tuh punya hasrat untuk menjadi seorang penguasa.
Tapi di sisi lain dia menggunakan cara-caranya dengan menceritakan masa lalunya kelam agar para rakyat kota Gotham merasa kasihan sama dia. Ini menurut gua adalah teknik politik yang benar-benar bagus banget dari Penguin. Jadi dia tuh mengambil hati rakyat kota Gotham dengan cara dia menceritakan kisah masa lalunya dia menceritakan kedua orang tuanya yang tega membuangnya dia gitu loh. Jadi warga Gotham ini merasa kasihan dan mereka langsung memilih si Oswald ini menjadi seorang wali kota. Ini menurut gua teknik yang dimana politiknya sangat main sih, dan betapa begonya para warga kota Gotham itu sangat percaya sama dia pada saat itu ya, awal-awal gitu ya. Makanya si Oswald ini punya koneksi ke Pak Pentagon, terus penjara-penjara yang lainnya, karena dia berencana untuk menjadikan semua tahanan-tahanan di kota Gotham itu menjadi anak buahnya dia. Ini yang membuat dia tuh langsung, wah, gue punya akses gini dan gue bisa membunuh Batman. Nah gitu, dan dia secara nggak sengaja karena dia adalah wali kota ya. Ketika dia udah jadi wali kota, dia tuh mengarahkan semua kota Gotham untuk membenci Batman, karena bagi dia Batman ini adalah ancaman. Jadi para warga kota Gotham itu mereka tuh langsung nyerang Batman dengan cara apapun gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya sampai Batman yang dikejar polisi, terus dia tuh diincar para warga, mobilnya dirusak segala macam. Ini menurut gua teknik politiknya main di sini. Jadi kita bisa beli para warga Gotham ini sangat tolol ya. Mereka tuh bisa gampang dimanipulasi hanya dengan cara seperti itu. Sumpah, ini yang terjadi di dunia nyata lah. Semua politikus yang, mohon maaf ya kalau ngomong gini ya, semua politikus yang niatnya hanya gini-gini jelek, dia ngomongnya pasti awalnya baik-baik dong untuk menarik hati para warga. Ketika dia udah jadi pejabat, korup. Ya sama kayak gini. Ini adalah cerminan ketika kita ada di dunia nyata. Nah gitulah, ini yang gua tangkap di sini. Ini film bener-bener main politiknya dapat, terus gak berat juga politiknya karena ini simple. Nah gitu, ini yang gua tambahkan di sini ya. Oke, lanjut. Dan ketika ada adegan si Batman nih ketika dia dijebak sama Penguin, ketika mobilnya disabotase gitu ya. Karena kan sebelumnya kan si Penguin itu sama si Catwoman udah kerjasama untuk membunuh si Batman, karena bagi mereka Batman ini adalah ancaman utama mereka gitu loh. Gitu. Jadi si Penguin ketika dia nyabotase mobil Batman kan mobilnya jatuh sendiri tuh karena si Penguin nyetir. Itu kayak mainan sih. Jadi itu itu kayak fan, terus habis itu di dalamnya ada mainan kayak mainan time zone loh. Itu bagi gua sih, oh my god, kreatif, gue harus ngomong kreatif. Dan juga mungkin karena tahun itu kan belum ada teknologi secanggih ini ya, belum ada komputerisasi yang benar-benar bisa dibilang canggih kayak alat-alat yang bisa dimainkan gitu. Itu belum ada pada tahun segitu ya. Memang tahun segitu kan masih jadul, tahun 92 anjir. Jadi seperti itu. Makanya ya menurut gue sih bagus banget ya, bagus ya. Dan gue suka reveal-nya, oke. Gue suka reveal-nya ketika si Penguin ini akan dikhianati gitu loh. Jadi Penguin ini ketika dia sedang berkampanye di hadapan banyak orang di kota Gotham itu kan settingnya di hari Natal kan ya, hari Natal. Dan itu si Bruce Wayne itu punya rekaman, oke, dia punya rekaman, dia ngerekam dirinya sendiri, terus dia pakai suaranya Penguin. Itu pakai teknologi apa itu? Gua langsung puji banget dan gua langsung, hey, bisa gini aja. Inilah yang pertama kali gua tertarik untuk masuk ke program studi sistem informasi. Sekarang gua kuliah kan situ kan sekarang kan. Ini yang pertama kali yang gua buat, dia nge-hack suaranya Penguin, tapi secara monolog itu adalah suaranya si Bruce Wayne. Nah, jadi dia tuh menjatuhkan Penguin dengan cara seperti itu. Belum langsung orang-orang itu merasa, wah, si Penguin itu ternyata itu dia tuh hanya main politik, tapi dia tuh nggak sayang sama warga kota Gothamnya. Jadi ketahuan, dia diincar sama polisi, terus dia kembali ke selokan buat balas dendam ke kota Gotham, terutama ke Batman. Itu menurut gua mainnya dapet sih. Dan ada segi cinta berdua antara si Bruce Wayne dan Selina Kyle ketika mereka sedang tidur bersama di rumahnya, mereka saling berbagi rahasia, mereka saling curhat. Itu menurut gue pendekatan yang pelan-pelan banget dan tidak dipaksakan. Kelihatan banget dua aktor ini ya, si Michael Keaton sama si artisnya Selina Kyle ini, mereka ada chemistry. Kelihatan banget mereka ada chemistry di sini. Dan itu menurut gue bagus banget. Karena seperti itu, kedua aktor ini ketika mereka akan menjadi sebuah hubungan, apalagi mereka akan ada adegan mereka berciuman atau gimana, harus ada chemistry. Nah, ini yang membuat gue tuh wow, semuanya dapat sih. Walaupun untuk actingnya Selina Kyle ini nggak terlalu gimana-gimana, tapi it's okay, bagus, nggak ngetarai orang yang baru di dunia acting, nggak, bagus banget sini ya. Lanjut.
Dan ketika story klimaksnya ketika Penguin akan menghancurkan kota Gotham dengan cara dia mengumpulkan semua pasukan Penguin, literally Penguin Pak, sumpah literally Penguin ya, Penguin yang lu lihat di TV Penguin segini. Jadi mereka itu dipasangkan rudal, satu Penguin membawa satu rudal, jadi mereka disebarkan ke kota Gotham untuk menghancurkannya dengan cara menembakkan semua rudal tersebut, oke ya. Dan ketika si Batman gini menggagalkan rencananya itu, oh my god, ini komikal banget sih, komikal banget. Dan akhirnya ya tak lama kemudian si sel nakal ini nyerang markasnya Penguin gini segala macam. Ketika battle tuh bagus banget, dan gue suka persenjataan yang dipunyai oleh si Penguin. Dia tuh punya payung ya, payung di sini dia tuh bisa nembak, bisa apa, punya rudal segala macam. Jadi semua alat-alatnya itu semuanya ada di satu payung Pak. Bayangin coba, satu payung itu bisa ada tembakan rudal, bisa terbang. Itu menurut gue wah anjir lah, ini Tim Burton sudah mulai kreatif di sini. Wow, the best. Karena di komik gak ada Pak di situ Pak. Sumpah, di komik tuh gak ada, tapi si Tim Burton ini mempunyai visi yang luar biasa sehingga dia memasukkan unsur yang komikal ditambah dengan feelingnya Penguin. Nyambung Pak. Oh bagus. Wah gue puji nih sumpah. Dan seperti itu. Oke lanjut. Dan ketika mereka ini final epic battle-nya, markas Penguinnya udah hancur tuh. Terus sel nakal bunuh bosnya, karena bosnya itu adalah orang yang sudah merekrut si Oswald Cobblepot itu menjadi seorang wali kota. Dia yang merekrut dia pertama kali. Jadi villain itu sebenarnya ada banyak sih. Si Max ini ya, si Max itu adalah orang yang merekrut si Penguin ini. Terus si Penguin itu sendiri sama si Catwoman. Nah kalau gue lihat Catwoman itu sebenarnya Catwoman itu bukan villain sih, melainkan dia itu adalah anti-hero. Kalau yang udah tahu ya. Jadi Catwoman itu perannya sama kayak Red Hood. Oke. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang jahat. Nah, gitu sih. Makanya di sini untuk kostum oke nggak masalah ya, kostumnya nggak masalah kok, bagus kostumnya, kulit gitu, oh seksinya dapat sih. Tapi di ending tuh ketika Penguin mati, dia darahnya keluar tuh, darahnya hijau itu menandakan bahwa dia itu bukan manusia normal. Nah itu bagus sih, menurut gua bagus sih. Dan juga ketika dia mati itu ada momen ketika gua merasa sedih, oke. Jadi kita tidak hanya diperlihatkan Penguin ini mati langsung goreng, enggak. Kita ada momen rasanya itu sedih. Jadi ketika si mayat Penguin ini digeser, dibawa sama 4 penguin besar ya, 4 penguin itu dibawa terus diseret ke dalam laut, ke sungai. Jadi mainnya tenggelam gelap. Dan tuh angle-nya oh my god, gue bisa merasakan sedihnya Penguin sini, karena dari awal Penguin itu dibuang, terus dia tuh merasa balas dendam kepada dunia karena dia tuh nggak pernah dianggap gini. Dia kedua orang tua gitu. Itu dapat banget Pak, feelingnya gue dapat banget Pak, sumpah. Bubunya udah kelihatan dari awal. Jadi gue bisa merasakan sedihnya gue sebagai penonton ketika melihat riwayatnya si Penguin. Dan juga gue juga kesel dengan Penguin yang ternyata dia tuh hanya memanfaatkan semua warga kota Gotham untuk menghancurkan Batman. Ya seperti itu. Makanya ya di sini endingnya bagus ya, endingnya sangat bagus. Gue nangis Pak di situ. Gue masih ingat endingnya, nangis ketika Penguin mati, dibawa ke sungai. Oh my god, itu adalah momen segi dramatisnya. Nah itu dapat sih. Dan juga si Sel Nakal ya, kita udah tahu bahwa Sel Nakal, gue kira itu Sel Nakal bakal mati karena kan di ending kan dia kan bunuh diri kan. Ya kita tahu bahwa endingnya dia masih hidup lah ya. Di ending dia masih hidup ya di situ ya. Makanya di sini yang gue lihat endingnya bagus ya, dengan tema Natal ya, karena tema ini temanya adalah malam Natal ya. Jadi film ini tuh selalu diputar pada saat di bioskop Trans TV pada saat Natal. Gue masih inget tuh Natal tuh, gue masih inget mereka tuh muternya Spider-Man trilogi ya, Sam Raimi itu, Batman ini, sama kalau untuk Marvel sih banyak sih, cuma Spider-Man doang sama apa itu gue lupa tuh, zaman dulu ya. Aduh gue kangen banget sama zaman dulu ya, masih belum ada bajakan. Terus kita tuh nonton di bioskop Trans TV. Oh my god, awal tahun 2000-an tuh adalah momen-momen dimana gue merasa bangga dengan diri gue gitu loh. Seperti itu, ini yang gue dapat ke situ ya. Dan gue harus puji Tim Burton dari segi scoring, sinematografi, dan semua aktor-aktor yang mereka tuh nggak ada kacangan Pak. Semuanya itu actingnya bagus-bagus, villainnya bagus-bagus, mereka punya motivasi, mereka punya alasan yang kuat untuk menjadi seorang villain. Bruce Wayne-nya bagus juga. Oh my god, bagus banget lah. Makanya di sini gue merasa oh my god, the best. Dan jujur ini kostumnya Batman masih sama ya, jadi belum ada perubahan sini, masih sama kayak dulu ya, seperti itu. Dan gue yang sampai heran sama sekarang tuh ketika dia ngelepas topeng Batman itu dirobek loh Pak. Jadi kalau lo yang udah lihat ya, kostumnya itu dirobek terus dia yang ingin reveal face-nya kepada si Selina Kyle tuh
dirobek, krek. Oh, dirobek. Jadi kostumnya itu yang gue lihat itu untuk makainya itu ada sambungannya di belakang. Jadi kalau untuk nyambung itu ya harus dibuka sama beberapa orang untuk bisa ngelepas topengnya itu, karena nggak bisa satu orang. Jadi itu ngerobek sini krek, dirobek. Jadi fix ini kostumnya untuk topengnya itu bukan topengnya satu jalur ya. Jadi itu jalurnya itu ribet banget. Jadi kayaknya yang gue lihat ya, ini untuk topengnya itu nyatu sama kaulnya, nyatu sama ini jubahnya. Jadi kalau ngelepas tuh harus sama jubahnya gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya ya itulah yang kekurangannya dari situ aja sih, dari yang gue dapat di sini ya. Seperti itu. Makanya di sini untuk temanya sangat enteng banget ya, sangat enteng banget. Dan kalau kalian belum nonton, tonton dulu filmnya dan lu bisa merasakan kesedihan lu untuk melihat penguin seperti apa ya gitu. Itulah bagus, filmnya bagus banget. Dan sekali lagi Tim Burton sudah mencuri hati gua dengan film ini, sequel ini. Gua kasih nilai 10 dari 10 ya. Meskipun ini filmnya nggak terlalu dark, tapi dari sisi villain kita bisa dapat sini, kita bisa dapat sedihnya, kita bisa dapat keselnya dengan penguin bagaimana, kita bisa dapat aksi Batman-nya sudah mulai ada peningkatan koreografinya, meskipun masih ada yang slow motion, tapi menurut gua udah ada peningkatan sih di sini sih. Ya, seperti itu. Itu aja untuk video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke? Kalau kalian punya komen apapun, tulis di kolom komentar di bawah mengenai Batman Returns itu. Mungkin ada yang belum gua sebutkan mungkin atau gimana, tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalian pengen sharing pengalaman kalian tentang menonton film ini zaman dulu, tulis aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!